Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Bapak semuanya, karena kemarin kita sudah belajar tentang mandi setelah orang haid, setelah perempuan haid. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengertian mandi wajib setelah ihtilam. Nah, anak-anak Bapak semuanya, ihtilam, apa itu ihtilam? Ihtilam ialah keluarnya cairan ataupun air mani daripada kemaluan seorang laki-laki pada saat dia tidur. Nah, jadi ihtilam tadi itu alami, jadi tidak bisa dibuat-buat. Nah, jadi ketika seorang laki-laki tertidur, maka dia bisa saja mengalami ihtilam, yaitu mimpi basah, atau bisa disebut juga dengan mimpi basah. Nah, jadi ketika seorang laki-laki telah melalui ataupun telah mengalami ihtilam ataupun mimpi basah, maka menandakan bahwasanya diri seorang laki-laki tersebut telah pubertas atau telah balik, telah dihukumi, diwajibkan atas dia berpuasa, berpuasa, sholat, zakat dan lain-lainnya. Nah, jadi seorang laki-laki yang ihtilam, yang mengalami ihtilam, yang mengalami mimpi basah, maka dia sudah dihukumi, dijatuhi kewajiban, baik itu sholat, puasa dan sebagainya. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, ingin dipahami bahwasanya ihtilam ialah keluarnya cairan ataupun disebut dengan air mani daripada kemaluan seorang laki-laki pada saat dia tertidur. Nah, itu tadi ihtilam. Jadi anak-anak Bapak semuanya sudah patut mengetahui apa itu ihtilam, karena anak-anak Bapak semuanya sudah mulai beranjak ke remaja. Nah, jadi di situ masa-masa seseorang laki-laki ataupun perempuan, jikalau perempuan ditandai dengan adanya haid tadi, apabila seorang perempuan haid, maka dia sudah dijatuhi kewajiban untuk melaksanakan sholat ataupun puasa dan sebagainya. Adapun laki-laki ditandai dengan adanya mimpi basah ataupun ihtilam. Nah, jadi itu tadi pengertian daripada mandi wajib setelah ihtilam. Nah, jadi maksud daripada mandi wajib setelah ihtilam sama seperti mandi wajib ketika orang setelah haid. Nah, cuman yang membedakan, orang yang mandi wajib setelah haid, dia harus menunggu haidnya selesai terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan halnya seorang laki-laki, apabila seorang laki-laki telah ihtilam, telah melalui ataupun telah mengalami ihtilam atau keluarnya cairan, keluarnya air mani yang dalam kemaluannya seorang laki-laki. Nah, setelah selesai tersebut, maka seorang laki-laki sudah diwajibkan untuk mandi hadas, mandi wajib ataupun mandi besar. Nah, jadi untuk membersihkan dirinya agar bisa melaksanakan sholat, puasa dan lain-lain. Nah, ketika sebelum dia suci, sebelum dia mandi wajib ataupun mandi besar ataupun mandi haid, maka seseorang tersebut tidak boleh melaksanakan sholat, puasa dan sebagainya. Nah, jadi untuk itu mengapa kita dianjurkan, diwajibkan, maka hukumnya itu wajib kita melaksanakan mandi wajib ataupun mandi besar ataupun mandi haid setelah kita haid ataupun setelah kita mengalami ihtilam bagi laki-laki. Nah, jadi bagi laki-laki apabila telah selesai ihtilam, telah mengalami ihtilam, ketika bangun tidur dan merasakan bahwasannya ada basah di bagian celananya, nah itu berarti Anda semua seorang laki-laki telah mengalami yang namanya ihtilam ataupun mimpi basah. Maka setelah itu kalian wajib melaksanakan mandi wajib agar kalian bisa suci badannya dan nantinya bisa melaksanakan sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Nah, jadi itu tadi anak-anak Bapak semuanya. Sebenarnya tata caranya pun sama, untuk mandinya pun tata caranya sama, karena sama-sama mandi wajib ataupun mandi besar ataupun mandi haid sama saja sebenarnya. Hanya saja yang berbeda ialah niat. Ketika orang haid maka ada kata-kata haidnya ketika niatnya. Nah, ketika dia
niat orang yang mandi ihtilam, mandi mimpi basah, maka dia tidak perlu menggunakan kata-kata haid lagi karena dia tidak haid, melainkan dia ingin menyucikan dirinya daripada ihtilam, daripada najis, daripada mimpi basah tersebut. Nah, anak-anak Bapak semuanya, untuk rukunnya sama saja, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi dua itu saja rukunnya ya. Nah, anak-anak Bapak semuanya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi diri Bapak pribadi, dan umumnya bagi kalian semuanya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa Bapak menyingkatkan saja penjelasan pada hari ini, karena sebenarnya sama saja larangan yang tidak diperbolehkan ketika orang haid ataupun ihtilam sama saja seperti minggu kemarin. Adapun yang diperbolehkan pun sama saja. Jadi singkat saja, hari ini kita hanya membahas perbedaan antara ihtilam dan haid. Nah, untuk itu mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.